Selamat datang di podcast kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Katrina Ratu Dan saya Hilda Pobas. Saya Limir Jansia. Baik, di sini kami akan membahas tentang perbedaan agama menurut perspektif agama kekristenan. Karena itu, kami telah mengundang Saudari Oni Mirdansir untuk menjawab atau untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan. Yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan kakak tentang perbedaan agama yang saling menghargai atau toleransi dalam suatu lingkungan? Oke, baik, saya akan menjawab. Perbedaan yang ada di suatu lingkungan yang menurut kekristenan itu diibaratkan atau dalam kekristenan mereka diajarkan untuk saling menghargai walaupun sebagai musuh pun kami saling menghargai, sehingga kalau misalkan dalam satu lingkungan ada 2 agama atau 3 agama, 4 agama, itu pun ada, pasti ada kekristenan yang tidak akan melakukan yang namanya pembubaran atau pembubaran ibadah, karena di kekristenan atau di NTT yang sedang terjadi itu bukan pembubaran, tetapi mereka saling menghargai, mengayomi, atau toleransi itu sangat tinggi kalau di NTT, sehingga dari perspektif kekristenan itu kami diajarkan untuk saling menghargai. Walaupun perbedaan agama yang ada di sekeliling kita atau di lingkungan itu adalah sesuatu hal yang dimana itu bukan suatu ancaman buat agama lain, tetapi itu adalah suatu dorongan di mana agama yang lain bisa belajar. Seperti contoh yang perbedaan agama lainnya itu agama Islam ya. Kalau misalkan dari Islam itu mereka lebih tepatnya berdoa 5 waktu. Kalau misalkan dari kekristenan dilihat seperti itu, bukannya suatu ancaman buat orang Kristen, tetapi itu adalah suatu dorongan di mana seorang Kristen atau orang Kristen itu belajar juga bahwasanya kita itu harus Kristen itu harus belajar untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan seperti yang orang lain atau agama lain lakukan seperti itu. Baik, jadi kalau misalkan dalam suatu lingkungan itu tidak ada toleransi, bagaimana tanggapan kakak tentang hal tersebut? Oke, seperti yang tadi saya jelaskan ya, dalam suatu agama itu misalkan ada perbedaan agama lain itu bukan suatu tantangannya atau suatu musibah yang akan terjadi atau itu suatu ancaman buat agama lain, tetapi bahwasannya di dalam kalau misalkan dari agama Kristen itu seperti yang tadi pertanyaan pertama yang telah saya jawab, bahwasanya bahwa di kekristenan itu diajarkan untuk saling menghargai. Kalau misalkan tidak terjadi intoleransi atau tidak ada saling menghargai dalam suatu lingkungan, itu mereka keliru. Kalau misalkan dari agama lain atau dari kekristenan juga seperti itu, mereka keliru. Padahal di dalam kekristenan atau di agama-agama lain itu mereka diajarkan untuk saling menghargai. Misalkan dalam Alkitab kekristenan juga begitu, diajarkan untuk saling menghargai, toleransi, saling mengayomi, saling menghargai itu terjadi. Kalau misalkan di Islam juga pasti akan terjadi seperti itu. Jadi diibaratkan bukannya agama lain, bisa disimpulkan bahwasanya di agama lain itu bukan suatu ancaman atau suatu hal yang harus ditakutkan, tetapi itu adalah suatu dorongan. Seperti itu. Oke, baik. Dan bagaimana dengan tanggapan kakak tentang perbedaan yang dipermasalahkan soal agama? Kalau misalkan kita lihat bukan di NTT ya, di luaran sana, di luar NTT itu banyak hal yang terjadi, yaitu pembubaran gereja, pembubaran retret seperti yang lagi viral sekarang. Mereka keliru dalam hal mereka mendengar agama lain yang beribadah itu mereka merasa bahwasanya itu suatu ancaman. Tetapi kalau misalkan dari sudut pandang saya atau sebagai agama Kristen, itu kami di mana itu adalah suatu hal untuk kami belajar untuk saling menghargai dalam suatu lingkungan. Perbedaan itu bukan berarti kita adalah musuh,
tetapi perbedaan itu diajarkan untuk kita saling menghargai. Seperti itu. Oke. Artinya agama itu jadi patokan untuk saling menghargai sesama atau orang lain yang berbeda agama. Iya. Kalau begitu, banyak yang terjadi di luar sana tentang perbedaan yang dipermasalahkan. Iya, seperti itu kakak. Perbedaan itu yang terjadi, banyak yang terjadi sekarang seperti yang saya bilang. Tetapi di sini kita camkan bahwasanya perbedaan itu suatu dorongan atau itu adalah kenyataan hidup yang kita jalani seperti di Indonesia yang sekarang memiliki banyak agama, yang memiliki atau bisa dibilang perbedaan pendapat juga itu jadi satu hal. Tetapi di sini kita diajarkan dari kekristenan untuk diajarkan saling menghargai atau di Indonesia yang memiliki hukum, memiliki banyak-banyak peraturan seperti Pancasila yang harus ditaati, yang memiliki banyak-banyak hal seperti itu sehingga tidak ada yang namanya wewenang atau main kehendak sendiri seperti itu. Sehingga kalau misalkan hal itu terjadi seperti yang di luaran sana, kita yang sebagai umat Kristen atau yang seperti anak muda sekarang, kalau kita tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan atau membatasi hal yang terjadi seperti pembubaran gereja atau pembubaran retret atau pembubaran ibadat yang lain, kita kalau misalkan tidak mempunyai kekuatan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menginformasikan kepada pejabat-pejabat atau yang berwenang, sehingga kita tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi di situ kita kasih kewenangan itu kepada pemerintah untuk melakukan, karena di Indonesia itu mempunyai hukum-hukum yang berlaku. Jikalau mereka melakukan hal yang di luar dari undang-undang atau terjadi hukum yang terjadi, maka itu mereka akan menanggung semua. Oke, sekian dari pembahasan kami. Terima kasih. Shalom. Salam.